Motor ini tuh tampilannya rally banget. Tapi sebenarnya mesinnya juga dirancang untuk siap dipakai balap di aspal. Harusnya sih ini touringable banget ya. Tapi emang iya ya? Sebenarnya kita udah pernah ngebahas Aprilia Touareg 660 ini. Waktu itu yang masih model tahun 2022. Dan sampai sekarang sebenarnya belum ada ubahan sih yang signifikan yang dilakukan Aprilia kepada motor ini. Dan kalau kalian belum pernah nonton videonya, kalian tonton videonya langsung. Dan kalian jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Tapi sekarang kita nggak akan ngebahas lagi review utuhnya. Kita akan ngebahas fokus ke touringnya. Tapi sayang, pas kemarin kita touring, kita memang tujuannya itu untuk liburan. Jadi nggak ada ngambil gambar. Kalau kalian berharap ada shot keren-keren di pegunungan, belok-belok, drone gitu, enggak. Tapi tenang, karena ini sekarang kita syuting bareng tim 20 detik yang akan siap ngambilin gambar keren-keren juga di aspal BSD ini. Sekilas tentang Touareg 660 ini, motor ini tuh masih jadi motor 1cc 1 juta. Dulu sih iya, PT Piaggio Indonesia sempat kasih diskon motor ini gede-gedean karena jual NIK tahun sebelumnya. Tapi sekarang, kalau beli yang stok baru dan NIK 2025, harganya 662 juta. Ih, bener kan? 1cc 1 juta. Mari kita mulai pembahasan soal kelebihan dan kekurangan motor ini ketika dipakai touring. Kalian mau kabar baik dulu atau kabar buruk dulu? Kita mulai dari kabar baik dulu kali ya. Yang pertama, kelebihannya motor ini tuh enak banget dipakai touring atau touringable banget karena dimensinya, posturnya teman-teman. Ini motor hadir dengan proporsi gaya yang kayak onta gitu. Tinggi, tapi ramping, dan ini enak banget buat dipakai melahap jalur untuk touring yang notabene biasanya jalur lintas gitu ya. Jadi dipakai di trek lurus enak karena stabil, apalagi angin juga nggak langsung arah ke dada. Tapi ketika ngelewatin jalur pegunungan yang meliuk-liuk, ini motor juga lincah. Jadi ini proporsional untuk dipakai. Untuk ukuran moge medium yang rallyable, memang Touareg ini agak gambot sih bodinya, tapi masih bisa banget dikendalikan dengan presisi. Meliuk-liuk di jalan terasa nyaman dan nurut, walaupun jangkung posisi duduknya. Tapi dipakai touring di jalur lintas kota yang treknya lurus sih oke banget, ergonomis dan gak bikin gampang pegal. Iya, kelebihan selanjutnya dari kakinya nih teman-teman. Hadirnya model suspensi yang adaptif depan dan belakang ngebuat motor ini jadi siap banget dipakai melalui berbagai medan. Kalau kita mau agak ngelewatin jalur yang off-road, ini aman banget karena tinggi juga jarak mainnya. Apalagi kalau kita mau pakai di aspal, ini ternyata bannya meskipun agak ulir all road gitu ya, tapi ternyata gripnya oke loh di jalan. Ya memang harga sih nggak bohong ya. Touareg model baru ini masih pakai mesin 659cc DOHC 2 silinder segaris yang sebenarnya basis mesinnya itu diciptakan untuk kebutuhan motorsport. Yes, Touareg dan Tuono atau RS660 itu berbagai mesin yang sama. Gak heran kalau karakter mesin ini cocok banget buat dipakai touring antar kota yang banyak main di tarikan tengah ke atas. Tenaga dan torsinya terasa cukup untuk salip-salip, nanjak, atau bahkan diajak sprint sekalipun. Terus asiknya lagi, Aprilia ngebakalin kita dengan segudang mode berkendara. Kita bisa atur tuh karakter kayak apa yang pengen kita dapatkan dari motor ini. Nah ini walaupun mesinnya gede, tapi silindernya nggak gitu banyak teman-teman. Yang ngebuat akhirnya motor ini hadir dengan torsi yang besar, jadi enak buat dipakai touring di jalur pegunungan. Apalagi ini mesin yang rendah emisi, sehingga kita tadi barusan dengar gebar-geber, ya suara itu sebenarnya nggak sebising itu. Jadi cocok buat kita-kita yang suka touring di waktu subuh, di waktu gelap, jadi nggak ganggu warga sekitar. Apalagi ada banyak fitur yang memudahkan kita, salah satunya adalah cruise control. Saat touring di jalur lintas kota yang rutenya lurus terus dan bebas hambatan, memang paling enak pakai cruise control. Yes, dengan adanya fitur ini, motor bisa menjaga kecepatan di kecepatan tertentu. Jadi kita nggak perlu repot melintir atau jaga gasnya.
Dan jangan khawatir, saat kita mendadak tekan rem, otomatis cruise control ini langsung mati dan gak akan bikin motor kita gak sengaja ngegas sendiri. Selain fitur itu, selama touring sih, yang paling kerasa membantu adalah windshield yang gede. Walaupun ini fix ya posisinya, tapi rasanya cukup melindungi kita dari masuk angin. Terus ada juga nih port USB sampai tiang untuk kita naruh GPS atau holder HP. Nah, setelah tadi kita bahas yang baik-baiknya, sekarang kita bahas yang agak menjadi kekurangannya nih. Dan yang pertama, dari sini. Nih, bukan proporsi desain, bukan proporsi tangkinya, bukan. Karena tangkinya sebenarnya cukup besar, 18 liter. Tapi ini ada stiker di sini nih. Gunakan hanya bensin tanpa timbal, RON minimal 95. Wah, itu tuh jadi kekurangan utama. Karena motor ini artinya butuh bensin yang kualitasnya bagus. Di mana di Indonesia saat ini penyebaran bensin yang distribusi bensin yang RON-nya bagus itu belum terlalu rata ya. Jadi kalau kemarin kita touring agak ke daerah pegunungan, pedesaan, ya perlu cari kota besar untuk dapetin bensin untuk motor ini. Motor nomor cc gini boros nggak sih bang? Iya, jangan dibandingin sama motor kalian yang 110 cc ya. Sepengetahuan kami, Aprilia Tuareg 660 ini saat dibawa touring dari Jakarta ke Sukabumi yang notabene jalurnya nanjak, bisa dapat di angka 17,5 km per liter. Ya memang sih nggak irit-irit amat, tapi menurut kami worth it banget sama performanya. Sebenarnya sih kalau kita kebeli moge, apalagi moge di kelas medium kayak gini, pastinya kita nggak perlu khawatir lah ya sama budget untuk isi bensinnya. Tapi kalau kita masih kaum mending, ya orang kaya baru biasanya nih ya, sebenarnya banyak moge yang 650 cc sampai 700 cc yang lebih irit dibandingkan motor ini. Sebut aja berapa motor kayak versi 650 kita pernah tes sebelumnya bisa dapat di angka 20 sampai 21 km per liter. Padahal ya secara bobot itu lebih besar, lebih berat. Tapi motor ini ya salah satu kekurangannya juga adalah distribusi panasnya yang agak kurang baik nih. Tepatnya ke arah atas sehingga ya area lutut, area paha jadi agak terganggu kalau kita riding di siang hari. Nah ini nih yang agak ganjal. Sebagai moge Eropa, pasti motor ini terbiasa di suhu dingin. Bener aja, pas kita pakai macet-macetan di siang hari, jangan harap bisa pakai celana pendek deh. Pakai celana tipis aja masih nusuk itu rasa panasnya ke paha. Soalnya buangan hawa panas dari mesin ini tuh naik ke atas, jadi agak ganggu deh. Apalagi ini kalau boncengan, posisi knalpot yang agak mepet jok ini bikin khawatir orang yang dibonceng. Ya walaupun gagah dan siap jadi pusat perhatian, tapi kalau nyangkut di kemacetan, motor ini panasnya bikin gelisah sih. Tapi bagaimanapun, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Aprilia Tuareg 660 ini pas banget buat jadikan motor touring kita. Apalagi motor ini tuh bisa masuk ke segala segmen nih. Kalau mau touring bareng sama teman-teman yang gaya mogenya American style, chopper gitu ya, ini masih cocok banget buat ngawal-ngawal mereka. Tapi kalau kita lagi gabung sama komunitas yang adventure-adventure, juga motor ini tentunya bisa banget diandalkan. Gimana? Budget kalian udah cukup belum buat beli motor ini? Coba kalian sampaikan pendapat kalian di komentar di bawah kalau kalian udah cukup dan berminat beli motor ini. Tapi menurut kalian gimana? Apakah motor ini menarik? Tulis juga ya di komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk subscribe berlangganan channel YouTube Detik Auto dan baca berita lain dari kami di kanal Detik Auto. Kalau gitu teman-teman sekian aja. Saya pamit, stay safe dan bye-bye.